Itu jawaban pertama. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, kenapa kita diuji? Jawab pertamanya justru untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah, butuh pengorbanan. Ya. Jawaban keduanya justru para nabi, orang-orang soleh sebelum kita sama. Para nabi itu ujiannya lebih berat dibanding kita semua. Salah satu contoh saja ya, teman-teman semua. Satu nabi yang ya Allah kabarkan dalam firman-Nya, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini masih kaitannya dengan Rahmanir Rahim tadi ya. Saya kira kita semua pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Apa ujian yang diterima Nabi Ayub dari Allah? Sakit. Nabi Ayub itu sakit, ya, tidak bisa kemana-mana selama 7 tahun. Berapa tahun, Mbak? Ada yang pernah sakitnya sampai 1 tahun? Atau 1 bulan? 1 pekan kalau opname di rumah sakit mesti sudah suruh pulang, ya. Sakitnya separah apapun, ya, itu rata-rata 7 hari, kalau udah 1 pekan disuruh pulang. Nggak lama, nggak boleh lama-lama di rumah sakit, ya. Nggak tahu itu aturan medis, mungkin ada yang di kedokteran ya. Tapi saya itu pernah merawat ibu saya, sakitnya parah, belum sehat, tapi dokter bilang boleh pulang. Ya. Itu kalau orang 7 hari di rumah sakit, ya. Dan kita mungkin sakitnya nggak nyampe, alhamdulillah, tidak terlalu parah, alhamdulillah. Ya diberikan sakit mungkin, ya. Tapi tidak kemudian seperti Nabi Ayub yang bed rest, harus berada di ranjangnya dan tidak bisa kemana-mana. Tapi apa teman-teman semua? Nabi Ayub mengatakan apa dalam Al-Quran yang Allah abadikan itu? Wa ayyuba idznada rabbahu. Nabi Ayub ketika dia bermunajat, memanggil atau bermunajat pada Allah, anni massaniyadh-dhurru, dan dia berdoa, ya Allah sebetulnya saya sedang mendapatkan musibah. Anni massaniyadh-dhurru, massaniya, jamaah sekalian, kata massa, yamassu dalam bahasa Arab itu menyentuh. Sentuhan itu namanya massa. Ya bukan massa dalam ilmu kimia atau teknik ya. Bukan ya. Anni massaniyadh-dhurru. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini disentuh dengan musibah. Padahal dia itu bed rest 7 tahun, nggak bisa kemana-mana. Mau ke belakang aja harus dibantu, dipapah, dibopong. Ya. Itu beliau masih berhusnudzon kepada Allah dengan mengatakan apa? Anni massaniyadh-dhurru. Ya Allah, saya ini disentuh dengan musibah. Padahal orang itu kalau kena musibah, jangankan 7 tahun, terjatuh dari motor yang itu hanya beberapa menit saja, kira-kira apa yang terucap dari lisannya? Usra karuan, ya kan? Lagi gelasar gitu. Ada yang pernah gelasar dari motor belum di sini? Nggak keren, nggak keren. Ya, saya SMA dulu pernah ya. Jadi memang masa SMA itu masa nggak, nyawanya itu 9 mungkin gitu. Jadi saya pernah terjatuh di motor dulu di Gunung Kidul itu. Dulu ada patok ya. Kalau mungkin sekarang mau ke Gunung Kidul itu jalannya udah bagus. Dulu ada jalan sempit begini. Ada batu, ini jalan dari bawah begini ya. Itu saya ngebut dari atas karena memang harus laporan ke Jogja dari atas ke bawah. SMA saya memang di Jogja dulu. Saya terjatuh di jalan tikungan itu dan menggelinding ya di tengah jalan. Tapi saya ingat sampai hari ini yang terucap dari lisan saya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati aku. La ilaha illallah gitu. Itu zaman SMA itu. Itu baru terjatuh sesaat. Ya. Kadang terucapnya alhamdulillah masih terucap dengan la ilaha illallah. Ternyata masih hidup, Mas. Ngebut lagi gitu. Masih hidup boncengan sama lagi. Rapopo bablas gaspol lagi. Ya. Nah ini Nabi Ayub itu beliau 7 tahun. 7 tahun dan dia hanya mengatakan, ya Allah, engkau menguji saya dengan sentuhan musibah, padahal dia bed rest.
Dan mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang maha pengasih. Sama dengan lafaz yang kita baca tadi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ini teman-teman semua jangan mudah galau. Ya. Jangan mudah Anda merasa seolah-olah saya sendirian, tidak. Semuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu. Bahkan sekali lagi kenapa kita membaca Al-Fatihah? Apa tadi manfaatnya? Agar kita mendapat pelajaran kita punya Allah yang maha apa? Pengasih dan penyayang. Anda mau naik level perlu ujian nggak, Mbak? Mau lulus dari UMP diuji nggak? Ada UAS nggak? Ada UTS nggak? Ada munakos? Ada ujian skripsi? Ada. S1 begitu, masuk S2 ternyata masih tes juga masuk S2 itu. Ada TPA, tes potensi akademik. Harus bikin tesis lagi, ya kan? Ujian lagi. Masuk doktoral sama. Itu baru dunia saja ada level ujiannya, apalagi untuk kita naik level akhirat, ya. Level orang yang insya Allah menjadi orang yang soleh, itu ujiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Fatihah ini penting, dan kenapa kita mengambil ini? Oke, ini kan tadi ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Maka kata kunci agar kita mudah bersyukur, adik-adik semua, ya, teman-teman semua, lihat orang yang rezeki dunianya di bawah kita. Kalau Anda ke kampus masih naik motor, lihat teman yang mungkin masih naik sepeda. Yang sudah naik sepeda, lihat teman yang mungkin masih jalan kaki. Itu akan menumbuhkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin itu adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menguasai hari pembalasan. Ya. Ini kalau adik-adik, Bapak semua jamaah sekalian membuka di Al-Quran, mungkin ada yang bawa aplikasi Al-Quran. Kalau kita baca terjemahnya kurang lebih itu. Maliki Yaumiddin itu kurang lebih terjemahnya adalah Allah zat yang maha menguasai Yaumiddin, hari pembalasan. Ya. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya, di ayat yang kedua tadi Allah mengabarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah Rabb yang menguasai seluruh alam semesta, dunia ataupun akhirat semuanya. Di ayat yang keempat itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia satu-satunya zat yang maha menguasai pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi jamaah sekalian, adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan lupa. Allah mengingatkan kita semua jangan sampai lupa bahwa nanti ada yang namanya Yaumuddin, yaitu hari kiamat. Dan di saat kiamat itu terjadi, tidak ada yang maha menguasai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin lihat dari sisi bahasa Arabnya. Ya, kita mendalam sedikit, masuk sedikit dari sisi bahasa Arab. Di sini kalau Anda baca, ya, yang sering kita baca adalah Maliki Yaumiddin. Ma-nya panjang 2 harokat. Ya, Maliki Yaumiddin. Kalau Anda baca di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dibacanya pendek di huruf mimnya. Ini ya makanya karena adik-adik semua jamaah sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, karena apa ya, ini ayat Quran dan bahasa Arab, dan masya Allah bahasa Arab itu sangat mendalam. Ya. Di Al-Fatihah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki.
ma-nya panjang. Di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ma-nya pendek, tidak boleh 2 harokat. Ini dari cara bacanya saja harus berbeda. Nah, apa perbedaannya? Kalau maliki di surat Al-Fatihah tadi itu dari kata al-milku. Al-milk, mimnya kasroh, itu artinya yang memiliki, ya, memiliki segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita membaca maliki yaumiddin, itu secara maknanya bahwa dia Allah yang memiliki segala sesuatu. Al-milku. Ya. Di surat An-Nas Allah berfirman maliki yaumiddin, ma-nya pendek, itu artinya al-mulku yang maknanya menguasai. Tapi ya teman-teman semua, Bapak jamaah sekalian, bahwa Imam Ibnu Katsir menyebutkan dibaca maliki atau maliki, maknanya secara maknanya kedua-duanya benar. Karena yang memiliki dan yang menguasai secara mutlak nanti pada hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya maliki yaumiddin tadi kita sebutkan, ya, maliki yaumiddin, yaum, ya, yaumun kalau dalam bahasa Arab itu secara makna, asal kata makna yaum itu adalah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu namanya yaum dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita baca pada ayat ini, yaum itu bukan berarti hanya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bukan. Tapi yaum di sini menunjukkan hari pada kiamat nanti yang waktunya tidak terbatas. Ya. Adik-adik semua jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahwa yaum ad-din di sini, din itu ada 2 tafsiran kata Imam Ibnul Jauzi. Ya, din itu yang pertama maknanya adalah yang pertama makna din itu adalah al-hisab, yaitu pembalasan. Yang kedua adalah al-jaza, yaitu ya al-hisab, maaf, al-hisab itu penghitungan. Ya, kembali. Jadi yaumiddin, ad-din ditafsirkan 2. Pertama adalah al-hisab, yaitu perhitungan atau pertanggungjawaban, ya. Yang kedua adalah al-jaza. Al-jaza itu artinya adalah pembalasan, akan dibalas, ya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat ini maliki yaumiddin, kita ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang menguasai di hari kiamat, hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban dan hari di mana kita akan dibalas semua amal perbuatan kita. Ya. Anda yakin tidak itu? Halo? Yakin kiamat ada atau tidak? Yakinnya karo senyum, ya, yakin ya rapopo, ya kan. Tapi ini benar, adik-adik jamaah sekalian, saya, Anda, semua kita pasti akan ketemu fase itu. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia tua, mau dia muda, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya akan ketemu yang namanya hari kiamat. Ya. Makanya kita disuruh baca Al-Fatihah itu, apalagi maliki yaumiddin, itu biar ingat, lo, gua, ya, kita semua itu tidak akan kekal di dunia. Kita tidak akan selama-lamanya di dunia. Ya. Kita akan berpindah pada fase kehidupan akhirat. Ya. Dan nanti di ujung perjalanan dunia ini ada yang namanya hari kiamat.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat ya pada tafsir ayat ini di ayat yang lain, ya contoh di surat apa ya? Surat Al-Infitar ya. Misalnya di mana Allah kabarkan pada kita semua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Di ayat ini ya, yauma la yamliku nafsun, pada hari itu nanti, yaitu pada hari kiamat itu nanti, la yamliku nafsun, setiap jiwa, setiap diri kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, dan pada hari itu nanti semua urusan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ayat ini ada ya dalam Al-Qur'an. Makanya tadi kita sebutkan bahwa Al-Qur'an itu mengabarkan juga apa yang akan terjadi kelak. Tidak hanya menginformasikan yang sudah dan akan terjadi, tapi yang sedang dan yang sudah dan yang sedang, tapi yang akan itu juga dikabarkan. Jadi dahsyatnya peristiwa kejadian pada hari kiamat nanti itu semuanya dibuka. Semua dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Karena kita sudah ya ditakdirkan menjadi manusia dan kita menjadi seorang muslim dan muslimah, maka tidak ada pilihan bagi kita semua untuk kemudian mempersiapkan diri untuk hari itu nanti. Ya. Karena ayat tadi di surat Al-Infitar tadi mengabarkan setiap diri kita tidak punya kuasa dan semua urusan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada yang suka baca surat Yasin di sini, biasanya baca surat Yasin doang di malam Jumat, padahal malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi ya. Kan ada di surat Yasin itu apa? Yauma tashhadu alaihim. Apa itu? Aku enggak hafal ya. Ya. Alsinatihim wa arjulihim ya. Jadi nanti hari kiamat itu, kenapa dikatakan kita gak punya kuasa, dan kekuasaan mutlak pada hari kiamat hanya milik Allah? Kenapa? Karena mulut kita akan dikunci. Ya. Karena lisan itu tidak bertulang, ya, lidah itu tidak bertulang, jadi bisa bersilat lidah. Orang bisa dikatakan, kamu dulu di dunia berbuat begini ya, berbuat begitu ya, gitu kan? Nah, lisan ini nanti dikunci. Tidak boleh, enggak, karena bisa mengelakkan lisan itu. Dan apa teman-teman semua? Yang berbicara tangannya, yang berbicara kakinya. Ya. Loh, kok bisa tangan berbicara, kaki berbicara? Ya bisa. Semua sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berbicara kan mata kita di dunia nggak bisa ngomong loh. Nanti matanya ngomong, nanti tangannya ngomong, kakinya ngomong, ya, menjadi saksi atas perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Ini kan menunjukkan kita nggak punya kuasa, ya, bahwa ya peristiwa yang Allah kabarkan itu, teman-teman semua, itu pasti terjadi dan harus kita yakini karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ya. Persiapkan yang terbaik untuk itu, ya. Ini satu ayat di antara ayat yang kemudian mengabarkan pada kita. Ayat yang lain misalnya tadi dibaca oleh imam di surat maghrib tadi ya. Ketika Allah kabarkan yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Di surat An-Naba itu ya, juz amma, di awal juz amma ada surat An-Naba. Ya.
Dan ketika Allah kabarkan tentang kejadian hari kiamat, dan itu untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak punya kuasa, itu Allah kabarkan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersof-sof. Ya, la yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan nanti kalau Allah izinkan maka dia akan berbicara dengan kata-kata yang jujur dan benar. Ya. Anda bisa bayangkan, saya dan kita semua jamaah sekalian, bayangkan dahsyatnya kejadian kiamat itu. Ketika kita semua nggak bisa berbicara, mulut ini nggak bisa ngomong, dan semua kita siap untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi nanti kalau adik-adik semua mau ujian skripsi itu baru latihan deg-degan, latihan diuji. Yang uji masih sesama manusia, hanya dosen sama manusia. Bedanya hanya kita status mahasiswa, yang uji dosen saja. Tapi nanti pada hari kiamat sama. Mau dosen, mau mahasiswa, mau pak rektor, mau wakil rektor, mau dekan, mau presiden, mau raja, mau pengusaha, sama semuanya. Dan ini ujian paling berat. Kenapa? Karena tidak ada yang terluput dari apa yang kemudian sudah kita lakukan di dunia. Ya, sama. Makanya apa? Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yaumiddin. Ya, dalam hadis yang sahih, kami bacakan adik-adik semua, jamaah sekalian, untuk menunjukkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memang yang maha menguasai pada hari kiamat. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahul ardha." Wih, waktunya habis. "Wa yatwis samaa biyaminihi." Ini hadis sebagai penutup sebelum adzan ya. Rasulullah kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi. Wa yatwis samaa biyamini, dan langit ini akan digulung dengan tangan kanannya. Dan ini akidah kita semua bahwa Allah memiliki tangan, dan tangan Allah kanan semua. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, "Anal malik, aina mulukul ardi." Saya, kata Allah, yang maha diraja, yang maha menguasai. Mana raja-raja dunia itu? Ya. Mana penguasa-penguasa dunia itu? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang semena-mena di dunia itu? Ya. Maka hadis ini, adik-adik semua jamaah sekalian, menunjukkan bahwa orang ketika diberikan kekuasaan di dunia tidak boleh semena-mena, tidak boleh sombong, yang tidak boleh zalim, karena zat yang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tafsir dan tadabbur kita Malik Yaumiddin, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memiliki, maha menguasai hari pembalasan dan hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa-penguasa dunia terbatas hanya di dunia, bahkan mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diberikan kesempatan untuk beramal untuk kebaikan akhirat kita, dan mudah-mudahan dengan amal dan keimanan kita di dunia nanti kita diberikan kemudahan dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, dan semoga kita nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita sempurnakan majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.